Alhamdulillah amma ba'du. Akan teteh warga belajar paket C PKBM Riyadhus Shalihin. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Nah, jika saya menyebutkan selamat pagi, akan teteh jawabnya pagi, semangat pagi. Oke, siap semuanya? Nah, siap. Semangat pagi, semangat pagi. Nah, nampaknya dalam pertemuan kali ini akan teteh pun bisa untuk kembali bersemangat dalam pertemuan awal. Pertemuan pertama kita di mata pelajaran sosiologi. Pertama-tama marilah kita panjatkan terlebih dahulu ya sholawat dan salam dan serta puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya, kita semua masih diberikan kelancaran, kekuatan untuk bisa berkumpul pada kesempatan kali ini dengan keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam semoga tetap melimpah curahkan pula kepada junjungan kita semuanya, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in serta tabi'atnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya yang mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzma kelak yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akan teteh sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Nah, sebelum ke pembelajaran, alangkah baiknya juga ingin mengecek kehadiran terlebih dahulu. Alhamdulillah, untuk pertemuan kali ini warga belajar paket C PKBM Riyadhus Shalihin nampaknya hadir semuanya dan semangat untuk mengikuti pembelajaran kita pada kali ini. Akan teteh warga belajar PKBM Riyadhus Shalihin. Nah, di mata pelajaran sosiologi ini pada unit ke-1 ada subjudul, ada judul besar yang menamakan Indahnya Pelangi di Indonesia. Nah, jika kita kaji lebih mendalam secara esensi, bahwasanya pelangi ini terdiri dari beberapa warna. Nah, begitu pun dengan di Indonesia. Bayangkan oleh kita semuanya bahwa di Indonesia terdapat berbagai suku, berbagai ras, berbagai suku, berbagai ras, berbagai agama, berbagai bahasa. Nah, itu sebuah keragaman yang harus kita nikmati dan harus kita saling menghargai satu sama lain. Karena apa? Karena Tuhan pun telah mengindikasikan dalam Al-Quran bahwasanya tujuan dari manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, tujuannya adalah lita'aruf, adalah untuk saling mengenal. Seperti itu. Itu adalah judul besar dari pertemuan kali ini. Nah, kalau kita perhatikan juga bahwa kita pasti melihat banyaknya perbedaan-perbedaan sosial. Misalnya, kita sering melihat seperti adanya orang kaya, orang miskin, pejabat, juragan, buruh, pemulung, sarjana, dan yang lain-lain. Bagaimana sifat kita? Bagaimana sikap kita terhadap perbedaan ini? Nah, ternyata dengan adanya kenyataan perbedaan status ini, baik karena uang ataupun harta, pangkat ataupun kedudukan, menciptakan berbagai kondisi, berbagai kedudukan sosial yang berdampak pada perbedaan, penghargaan terhadap individu atau kelompok. Dengan kata lain, bahasa sosiologinya adalah melahirkan stratifikasi sosial. Nah, ada yang tahu apa itu stratifikasi sosial? Ada yang mau berpendapat? Oke, jika belum ada, marilah kita diskusikan stratifikasi sosial pada mata pelajaran atau pertemuan kali ini. Nah, dalam masyarakat ternyata terdapat kenyataan atau sebuah realitas. Orang atau kelompok yang memiliki materi berlimpah atau yang biasa kita sebut orang kaya ternyata lebih dihargai daripada orang yang memiliki materi sedikit. Ya, mohon maaf dengan kata lain, orang yang secara sosialnya dinamakan kelompok miskin atau orang miskin yang tidak berkecukupan. Nah, ataupun
realitas lain adalah ada orang yang berpendidikan tinggi pasti lebih dihargai daripada orang yang berpendidikan rendah. Atas dasar realitas ini, masyarakat kemudian dikelompokkan secara berjenjang ataupun vertikal ke dalam lapisan-lapisan sosial tertentu yang bertingkat ataupun hierarkis, baik secara ekonomi, sosial, dan politik. Nah, pengertian seperti inilah merupakan konsep yang disebut stratifikasi sosial. Nah, mungkin kita juga pernah melihat bahwa dalam masyarakat di sekitar kita terdapat pula perbedaan sosial yang lain seperti agama, ras, suku, klan, profesi, maupun gender ataupun jenis kelamin. Perbedaan ini tidak bisa diklasifikasikan atau digolongkan secara hierarkis seperti halnya stratifikasi sosial, karena tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa golongan warna kulit tertentu lebih tinggi derajatnya dari golongan warna kulit yang lain. Demikian juga tidak ada satu bukti pun yang menunjukkan bahwa agama yang satu lebih tinggi dari agama yang lain. Maka perbedaan sosial ini dalam sosiologi dikenal sebagai diferensiasi sosial. Kalau tadi stratifikasi sosial, nah kalau sekarang yang barusan disebutkan adalah diferensiasi sosial. Nah, diferensiasi dan stratifikasi sosial ini merupakan bagian struktur sosial. Nah, selanjutnya dalam unit 1 ada judul lagi, uniknya aku di antara keberagaman. Dengan subjudul kita akan membahas tentang individu dan karakteristiknya. Nah, pengertian individu dalam kamus Eckholl dan Sendiri tahun 1975 mengatakan bahwa individu adalah kata benda dari individual yang berarti orang, perseorangan, dan oknum. Setiap orang, apakah ia seorang anak ataupun seorang dewasa, dan apakah ia berada dalam suatu kelompok ataupun seorang diri, ia tetap dinamakan sebagai individu. Individu ini menunjukkan kedudukan yang bersifat mandiri ataupun otonom. Individu merupakan organ terkecil dari masyarakat yang tidak bisa dipisahkan dari kelompok masyarakat. Oleh karena itu, individu hidup dan dibesarkan oleh kelompok masyarakatnya. Artinya apa? Individu selalu diharapkan berperilaku sesuai dengan budaya masyarakatnya. Nah, dari pengertian di atas dapat dibentuk suatu lingkungan sosial untuk anak yang diharapkan merangsang perkembangan potensi-potensi yang dimilikinya dan akan membawa perubahan-perubahan dalam kebiasaan dan sikap perilakunya. Bahkan kalau kita cermati, sejak lahir, bahkan sejak masih dalam kandungan, manusia merupakan kesatuan psikopis atau psikomatis yang terus mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Hal itu merupakan sifat kodrati manusia yang harus mendapatkan perhatian secara seksama. Betul tidak? Iya. Karena mengingat pentingnya makna pertumbuhan dan perkembangan ini, maka persoalan yang berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan akan secara lebih rinci nanti dijelaskan di pengertian yang selanjutnya. Karena untuk di sini bahwa istilah pertumbuhan digunakan untuk menyatakan perubahan-perubahan kuantitatif, misalnya mengenai fisik atau biologis badan seseorang. Nah, misalnya berat badan diukur dengan kilogram dan tinggi badan diukur dengan apa? Ada yang tahu? Iya, betul. Diukur dengan sentimeter. Sedangkan istilah perkembangan digunakan untuk perubahan-perubahan yang bersifat kualitatif. Artinya tidak terukur dengan angka matematika. Karena mengenai aspek psikis ataupun rohani dan aspek sosial, tentu mudah karena semua itu dapat diukur dengan timbangan dan penggaris. Dalam pertumbuhan dan perkembangan, manusia mempunyai kebutuhan-kebutuhan. Pada awal kehidupannya bagi seorang bayi misalnya, mementingkan kebutuhan jasmaninya. Ia belum peduli terhadap apa yang ada di luar dirinya. Ia sudah senang apabila kebutuhan fisiknya seperti makan, minum,
dan kehangatan tubuhnya terpenuhi. Sedangkan dalam perkembangan lebih lanjut, ia mengenal lingkungan dan bahkan lingkungan yang lebih luas. Kebutuhannya kian bertambah. Dari suatu saat ia membutuhkan alat untuk berkomunikasi, membutuhkan teman, keamanan, dan seterusnya. Perlu diketahui juga bahwa semakin besar anak, maka kebutuhan non fisiknya semakin banyak. Dengan demikian telah terjadi perkembangan dan pertumbuhan. Dalam hal kebutuhan-kebutuhan yang dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu kebutuhan utama atau primer dan kedua kebutuhan sekunder. Apa itu kebutuhan primer? Ada yang tahu? Seperti apa contohnya? Apa? Iya, minum itu kebutuhan primer, makan kebutuhan primer, istirahat, komunikasi dan sebagainya. Terus semakin besar anak, maka kebutuhan sosialnya juga semakin besar. Misalnya lingkungan pergaulan, perlindungan dan sebagainya. Dengan perkataan lain, pertumbuhan fisik senantiasa diikuti perkembangan aspek kejiwaan atau psikisnya. Perkembangan manusia individu secara garis besar dengan mengenal berbagai karakteristik. Nah, sekarang kita masuk ke dalam materi yang kedua. Bagaimana sih karakteristik individu itu? Nah, setiap individu ternyata memiliki ciri dan karakteristik bawaan dan karakteristik yang diperoleh dari pengaruh lingkungan. Karakteristik bawaan inilah merupakan karakteristik keturunan yang dimiliki sejak lahir, baik yang menyangkut faktor biologis maupun faktor psikologis. Karena pada masa lalu ada sebuah keyakinan bahwa pembawaan dan lingkungan merupakan dua faktor terpisah. Masing-masing kepribadian dan kemampuan individu dengan caranya sendiri-sendiri. Namun kemudian semakin berkembangnya zaman, berkembangnya pola pikir, makin disadari bahwa apa yang dirasakan oleh seorang anak, remaja ataupun dewasa merupakan hasil dari perpaduan antara antara faktor-faktor biologis ataupun yang diturunkan dengan faktor-faktor lingkungan. Seperti itu. Nah, natur atau merupakan istilah yang biasa digunakan untuk menjelaskan karakteristik-karakteristik individu dalam hal fisik, mental, dan emosional pada setiap tingkat perkembangan. Sejauh mana seorang dilahirkan menjadi seperti dia atau sejauh mana seseorang individu dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan yang merupakan subjek penelitian dan diskusi. Karakteristik yang berkaitan dengan perkembangan faktor biologis cenderung lebih bersifat tetap. Artinya apa? Sedang karakteristik yang berkaitan dengan sosial psikologis banyak dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Nah, seperti ini, bahwa seorang bayi yang baru lahir merupakan hasil dari dua garis keluarga, yaitu garis keluarga ayah dan garis keluarga ibu. Sejak terjadinya pembuahan ataupun konsepsi kehidupan yang baru, secara berkesinambungan dipengaruhi oleh banyak bermacam-macam faktor lingkungan yang merangsang. Nah, coba kita perhatikan. Akan tetapi di sini semuanya perhatikan, coba perhatikan dan amati karakteristik dari teman-teman Akang Teteh yang berada di samping Akang Teteh semuanya. Nah, bagaimana karakternya, bagaimana sikapnya. Kemudian setelah itu Akang Teteh coba amati dan tuliskan bagaimana karakteristik teman yang ada di samping Akang Teteh. Nah, selanjutnya kita diskusikan dengan teman. Jadi bagaimana kita telah memahami karakteristik individu pada uraian materi yang di atas. Seperti itu. Nah, selanjutnya perbedaan individu dalam aspek perkembangan individu dikenal dengan dua fakta yang menonjol ternyata. Yang pertama yaitu semua diri manusia mempunyai unsur-unsur kesamaan di dalam pola perkembangannya. Dan yang kedua adalah di dalam pola yang bersifat umum dari apa yang dibentuk warisan manusia secara biologis dan sosial. Tiap-tiap individu mempunyai kecenderungan yang berbeda. Perbedaan-perbedaan tersebut secara keseluruhan lebih banyak bersifat kuantitatif dan bukan kualitatif.
Sejauh mana individu berbeda akan mewujudkan kualitas perbedaan mereka atau akan mengkombinasi dari berbagai unsur perbedaan tersebut. Nah, dari sini ada ciri dan sifat orang yang berbeda dari satu orang ke orang lainnya. Makna perbedaan inilah dalam perbedaan individual yang menurut Lindgren tahun 1980 menyangkut variasi yang terjadi, baik variasi pada aspek fisik maupun psikologis. Seorang ibu misalnya memiliki seorang bayi, bertutur bahwa bayinya banyak menangis, bergerak, dan kuat minum. Tapi di ibu lain berbeda. Ya, kalau akang teteh yang sudah menikah dan mempunyai anak pasti akan merasakannya bahwa satu bayi dengan bayi yang lainnya akan tentu berbeda. Nah, seperti itu. Bahwa kedua bayi itu memiliki ciri dan sifat yang berbeda satu sama lainnya. Nah, seperti contohnya misalnya juga setiap tutor ataupun guru dalam setiap tahunnya, setiap tahun baru selalu menghadapi warga belajar yang berbeda satu sama lain. Warga belajar yang berada di dalam sebuah lingkungan kelas tidak terdapat seorang pun yang sama. Kemungkinan ada dua orang kelihatannya jika bisa benar-benar diamati di antara keduanya perbedaan. Perbedaan yang sekedar dikenal oleh tutor tentang warga belajarnya pasti adalah perbedaan mengenai fisik, tinggi badan, bentuk badan, warna kulit, dan semacamnya. Karena apa? Karena hal itu bisa terlihat secara langsung, secara zahir. Nah, dari fisik seorang tutor dapat cepat mengenal warga belajar di kelasnya satu persatu. Ciri lain yang dapat dikenal adalah tingkah laku masing-masing warga belajar. Begitu pula suara mereka. Ada warga belajar yang lincah, seperti Teteh yang tadi suka menjawab. Juga ada warga belajar yang ya banyak juga yang pendiam dan sebagainya. Nah, ada warga belajar juga yang ada suaranya kecil ketika ditanya, ataupun tinggi, dan ada yang besar ataupun rendah. Ada yang jika berbicara cepat, dan ada pula yang pelan-pelan. Nah, kemudian kita coba telusuri. Secara cermat, warga belajar yang satu dengan yang lain memiliki sifat-sifat psikis yang berbeda. Ada warga belajar yang memiliki pekerjaan yang berbeda seperti pedagang, guru PAUD, staf di sekolah, dan ibu rumah tangga. Nah, pada terakhir bahwa dalam sebuah penelitian Gary Oxenden tahun 1984 mengkategorikan bahwa perbedaan individual dalam bidang-bidang berikut. Yang pertama, perbedaan fisik. Nah, yang kedua adalah perbedaan kepribadian seperti watak, minat, dan sikap. Kemudian perbedaan intelijensi. Dan yang terakhir adalah perbedaan kecakapan atau kepandaian di sekolah. Seperti itu. Nah, oleh karena itu sikap, minat, kemampuan berpikir, watak, perilaku dari masing-masing orang tentu berbeda-beda. Perbedaan tersebut berpengaruh terhadap perilaku mereka di rumah maupun di sekolah. Nah, sampai di sini apakah akang teteh semuanya sudah dapat memahami perbedaan antar individu? Nah, jika masih belum bisa, sebaiknya kita diskusikan bersama-sama agar lebih menikmati dalam proses penyampaian materi ini. Seperti itu. Nah, pada kesimpulannya, di Indonesia bahkan di kita pun diawali luar Ratu dari segi ras, suku pasti ada yang berbeda-beda pula. Dan itu menjadi suatu keharusan kita saling menghargai satu sama lain. Alhamdulillah pada materi terakhir ini kita telah menyelesaikan materi-materi yang tadi. Semoga dengan diskusi dan pembelajaran yang barusan kita lakukan, kita semuanya dapat memahami, kita semuanya dapat mengamalkan apa yang tadi ditulis dan apa yang tadi didengarkan. Nah, marilah kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat jumpa dan sampai kembali bertemu di pertemuan selanjutnya. Semoga akan tetap semangat dalam menjalankan aktivitasnya. Dari saya dimaafkan, mohon maaf bila mana ada kesalahan baik dalam perkataan atau perbuatan. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.